Eh, 8.15 berarti? Ya, siap. Iya. Oke. 8.30 lah. 8.15, Ah, ya. 9.15, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini senior saya semua ini, mohon maaf Pak, saya buka link tadi. Saya sekedar untuk apa? Mengusulkan bahwa kegiatan kita mulai diskusi kita bersama, kita mulai jam 19.30 atau setengah 8 waktu Indonesia Tengah, dan alhamdulillah sekarang kita sudah siap untuk melanjutkan diskusi. Tugas dua kita, ruang kolaborasi mandiri, sesuai dengan instruksi instruktur kemarin bahwa kegiatan kita adalah menganalisa kasus yang sudah dibagi kelompok. Alhamdulillah kita bertiga tergabung di kelompok 2 kalau tidak keliru kemarin, yaitu kita membahas kasus 2 dan 3. Baik Iya, Bapak kasus Ibu, 2 dan 3. saya mohon izin, saya langsung saja mengambil alih. Ini mungkin untuk mengefektifkan waktu, untuk memudahkan kita melaksanakan tanggung jawab kita setelah diamanakan kita bertiga untuk berkolaborasi. Tentunya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak-Bapak, skenario kegiatan kita seperti apa, kemudian masing-masing kita sudah membuka LMS, atau mungkin di antara kita membuka dulu LMS, salah satu untuk ditampilkan di layar, supaya kita kaji bersama, kita lihat bersama apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan saya yakin juga ketika kita melihat sudah ada bayangan yang kita persiapkan dan apa yang kita akan lakukan dan apa yang kita akan diskusikan. Saya persilakan Bapak-Bapak untuk memberikan saran seperti apa skenario diskusi kita malam ini. Oke, kalau saya mungkin ya masing-masing kita buka LMS saja atau Ya. satu ke yang presentasi tentang LMS. Ya, satu saja, Pak. Nanti kita ikuti saja. Pak Arman nanti presentasi. Coba saya. Ya, saya sepakat Pak Ome, Pak Arman saja karena yang banyak jenggotnya ini Pak Arman yang kelihatan lebih bijak ini untuk buka LMS ya. Saya juga. Aduh. Oke Pak, kita bawa santai Pak Guru ya. Ya, ya. Enggak, saya cek dulu. Bisakah saya aneh ini? Oh, ini. Bagaimana caranya ini saya buka LMS? Anu nih. Kan kelihatan itu. Tunggu saya buka dulu. Oke, bisa Pak Tidak Guru? kelihatan deh saya buka. Tunggu Ya. saya coba dulu. Apa dia tidak mau ini? Tidak terbuka di jaringanku kan tidak bagus ini. Oh iya, kasus 2.
Ya kelihatan Pak Ome? Oke, kelihatan. Kelihatan. Mantap. Nah, jadi ini kasusnya tuh kasus di LMS ini. Iya, iya, Pak. Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, sekarang kan yang perlu kita analisa, eh, apa Pak Lukman ini bertindak sebagai apa? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, Mm. Dengan memperhatikan bahasa-bahasa Pak Lukman yang dia terapkan ke Sabrina yang terlambat itu, kira-kira dia berlaku sebagai apa? Apa sebagai penghukum atau sebagai apa? Nanti kita lihat. Mungkin, oh ini saja Pak, saya coba buka saja yang saya sudah ini. iya, iya, Pak. Oh ini. Pak Arman bisa dikasih besar sedikit, Pak Arman, Tunggu, tunggu. layarnya. Begitu? Tambah lagi. Tambah lagi, sudah besar sekali. Ya. Coba. Tidak, mungkin bagus saya buka saja PowerPoint-nya. Ah, Boleh, Nah, ya. supaya boleh. tinggal kita cek mana yang harus kita robah, yang kita ini, Iya, mana iya. yang tidak tuh. Iya. Oke, saya stop dulu. Nah, ini tinggal kita tambah foto kita 3 orang sini. Siap. Coba kita lihat, saya pikir kalau judulnya sudah begini nih. Iya. Jadi ruang kolaborasi studi kasus modul 14 budaya positif untuk kelas A1106 rekognisi kelompok 2. Kita Mantap, 3 orang aman. di sini. Iya, siap. Ya, Iya, iya, Pak. oke. Nah, Sekarang di slide kedua. Nah, itu kasus 2 kan? Iya. Oke, kelihatan Pak Ana? Iya, kelihatan, iya, Pak. Saya jelas, bisa Pak Nah, Guru. kelihatan. bisa Jadi ini Mantap. dibesarkan mungkin. kasus yang saya baca tadi itu. Iya, iya. Iya, iya. Oke. Sabrina hari itu bangun terlambat. Sampai di sekolah, dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Hmm. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan Hmm. sepatu. Pak Lukman menanyakan Hmm. Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Harus berwarna hitam. Berarti dia Iya, sudah sadar sudah kan sadar. kesalahannya.
Hmm. Namun terburu-buru Namun dan karena salah terburu-buru, dan mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Next, Pak Guru. tunggu. Oke, Ya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu uh, kalau jaringanku dia hilang. Pak Mus Barti kenapa ini? Aku hilang tadi kayaknya atau jaringan. Oh iya, iya. Lanjut Pak Mus, Pak. Pak Mus. Halo Pak Ome, mendengarkan saya? Iya, iya. Bisa, bisa. Oh, berarti sudah normal jaringannya Pak Mus yang mana Pak, yang kurang? Pak Mus sih menggunakan 2 perangkat kayaknya. Oh, dia gunakan data perangkat. Tidak apa-apa. Oke, bisa kita lanjut Pak Mus. Halo Pak Mus. siap. Saya punya ini, kayaknya dia bermasalah satu laptop ini. Tiba-tiba dia. Oh iya, iya. Iya, lanjut saja Pak Mus. Saya Oke, saya lanjut baca ya, Pak Guru ya. Ya, Pak silakan, Lukman tetap silakan. bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya, sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan, Sabrina minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tetap tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Next, Pak Guru. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Oke, di sini konsep atau solusi yang ditawarkan oleh Pak Guru. Izin, ya, posisi penghukum. posisi penghukum. Sudah ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Posisi penghukum indikatornya menggunakan hukuman, nada suara tinggi. Masih ada lagi masukan Pak Ome dari skenario atau konsep yang ditulis oleh. Tambahkan lagi mungkin tidak menerima apa itu pandangan dari Sabrina. Alasan. Tidak menerima Tidak alasan. menerima alasan. Iya. Iya. Mungkin tambah saja itu tidak Bisa menerima alasan. Iya. Tidak menerima penjelasan. Mungkin Iya. Tidak penjelasan menerima ini. penjelasan. Penjelasan dari tidak menerima. Penjelasan. Justru ini kata kuncinya membuat dia penghukum ini karena tidak menerima penjelasan dari Sabrina. Iya. Dari Sabrina.
menggunakan hukuman posisi penghukum. Oke, sekarang jelas ini. Sudah bisa? Ya, Tidak, yang saya pikirkan saya ini satu, apakah kita hanya diskusi sekarang atau besok itu ada pertemuan dengan kelompok lain besok Eh, tidak ada. tidak ada Pak, untuk kita ini menjawab? diskusi tidak ada, Pak. mandiri. Iya, diskusi mandiri. Kemudian Hmm. ini hasil diskusi kita dalam bentuk rekaman ini mungkin kita kumpul ini. Kita upload. Iya, kita upload. Oh iya iya iya. Itu yang saya berpikir dari kemarin. Ih, bagaimana itu ya kita mau diskusikan atau iya iya. Oke. Berarti ini Oke. kita sudah sepakat ini posisi penghukum. Oke, bungkus. Dengan 3 indikator menggunakan hukuman, Dengan nada nada suaranya suara tinggi, tinggi. kemudian tidak menerima penjelasan dari Sabrina. Ya, Mungkin Oke. tambahkan hukumannya apa supaya jelas? indikator sebagai indikatornya ya. Nah, Sebagai hukuman apa? indikator. Indikator kan Hukumannya hukuman. hukuman berarti dia dengan membuka sepatu. Iya, menggunakan Iya. hukuman menyuruh membuka sepatu begitu, melepas sepatu. Iya, Selama proses melepas sepatu. PBM. Iya, Iya. iya. Kita tambah lagi toh? Ya, Iya. karena harus jelas indikator hukumannya apa gitu. Iya. Iya. Kalau begitu langsung saja melepas sepatu. Iya. Iya. Apa bahasanya Pak Gurudi supaya dia menyatu Dia antara sinkron. sinkron antara Sabrina dengan atau siapa ini? Siapa itu? Pak Lukman ya? Nah, Lukman. Begini, langsung menyuruh Sabrina melepas sepatunya tanpa menerima apa? Sudah ada di atas, tidak menerima penjelasan dari Sabrina. Iya. Berarti melepas sepatu saja sebagai bentuk hukuman kan? Iya, melepas sepatu Sabrina gitu. Iya. Melepas sepatu, Sabrina melepas sepatu selama PBM. Kecuali Sabrina melepas sepatu. Kalau melepas sepatu Sabrina nanti diartikan Pak Lukman yang lepas sepatunya Sabrina. Ya, Sabrina. Betul. Sabrina melepas sepatu selama PBM. Selama PBM. Lepas sepatu sebagai bentuk hukuman ini. Lepas Ya. sepatu Ya. sebagai selama PBM. PBM. Oke, begitu. Ya. Oke. Oke, kita pindah ke slide berikutnya kalau begitu. Oke. Mantap. Posisi yang kedua, posisi pemantau. Yang tawarkan di sini posisi pemantau Pak Lukman di dalam kejadian ini atau kasus ini, di selain dia sebagai penghukum, dia juga sebagai pemantau. Kira-kira cocok ini atau tidak? Pemantau. Pemantau, kalimat yang dia ungkapkan ini masih sama dengan tadi, tapi di indikatornya yang berbeda. Indikatornya dia bertindak sesuai aturan, nada suara datar, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Atau cukup saja dia hanya sebagai penghukum di dalam kasus ini. Bisa jadi. Artinya di sini selain dia sebagai penghukum, Pak Lukman juga berlaku sebagai pemantau. Tapi kita harus lihat dulu apakah anunya pemantau-pemantau itu. Kalau pembuat merasa bersalah. Boleh juga. Kan 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Manajer ya, terakhir manajer. Berarti ini bisa 3 kena dia Pak. Bisa 3 kena.
Iya, keduanya itu sebagai apa tadi Para- yang kedua? Pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Iya, karena kan dia sudah uraikan problemnya. Tapi eh, dia tidak terima alasan. iya, dia buat dia bersalah berarti. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kalau begitu kita ganti ini bukan posisi pemantau tapi posisi pembuat bersalah. Saya Tetap cek dulu tetap anunya. juga tetap juga Pak Gur, pemantau itu tetap ada. Nanti dia di Oh, posisi ketiga. oh begitu. Iya, kan dia memantau juga bagaimana bisa dia mengetahui kesalahan itu kalau dia tidak pantau anak-anak, Nah, iya berarti kan? berarti tetap yang ini. Iya, tambahkan yang di kedua, ini kan tetap jadikan ini ketiga, toh? Iya, slide Eh, 3. copy dulu yang kedua di atas itu, yang Hmm. kedua di Kita atas. tambah di slide 3. Iya, ah, Oke, oke. Saya copy dulu ini berarti. iya, copy saja di sampingnya, Pak. Tapi ini sudah cocok ini, sudah cocok untuk posisi pemantau. Iya, tidak Tidak ada menunjukkan. lagi yang mau dikoreksi. Iya, Oke, tapi oke ini nih kalau begitu, Pak Ome. ini tunggu dulu Pak Guru. Ini tadi di pertama kan ada nada suara tinggi. Kenapa di sini jadi nada suara datar? Ah, itu juga. Tunggu. Ini nada suara tinggi. Berarti dia menghukum toh. Hmm. Kalau dia memantau, tapi di sini sekarang copot sepatu, dan silakan tanpa sepatu seharian. Berarti nada suaranya tinggi nih. Iya, Toh? Berarti iya. tidak bisa ini. Hapus, hapus saja Eh ini. pemantau iya bisa dihapus saja. Ya, kita tambahkan yang lain. Hmm. Kira-kira yang cocok di kalimat ini dia saya berfungsi sebagai pemantau apa kira-kira? Pemantau selama PBM, maksudnya selama PBM itu sanksi itu tetap dia laksanakan itu Sabrina. Tetap Apa dilaksanakan kira-kira? berarti dia harus pantau diawasi. Ya, dia oh ya mengawasi Sabrina Hmm, selama tidak menggunakan sepatu. iya, mengawasi Sabrina. Selama mengawasi Sabrina tidak menggunakan sepatu selama PBM. PBM. Ya, Iya, ya. Mengawasi Sabrina Sabrina selama tidak tidak menggunakan tidak menggunakan sepatu selama PBM. iya, Bagaimana? iya, Tidak, kira-kira atau bagaimana Pak Ome? tunggu dulu. Saya ketik Hmm, dulu. Nanti kita mengawasi Sabrina tidak menggunakan sepatu selama PBM. ya. PBM. Begitu. Nah, bagaimana Pak Ome? Oke, memantau. Kalau saya memantau, coba. Ya, jangan lagi kita tulis memantau kan dia posisi memantau. Oh Berarti iya. kita gunakan Posisi kalimat lain. kontrol gurunya memantau. Hmm. Nah, Bagaimana? kita ganti nih kalimat memantau, mengawasi. Mengawasi kan memantau juga. Iya, supaya Dia supaya mengawasi. Hmm. lanjut supaya ada kalimat-kalimat pembeda juga toh Pak. Iya, kalau kita memantau enggak sudah jelas dia posisinya memantau. Mengawasi Sabrina Oke, tidak menggunakan sepatu selama PBM. PBM. Nah, artinya Hmm. Pak Lukman ini dia diawasi itu Sabrina selama PBM bahwa tidak menggunakan sepatu kan dia pantau Iya. posisi pemantau kan. Oke. Oke. Ada tadi yang kita mau tambahkan sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Eh, coba karena posisi memantau. Oh ya, coba yang selanjutnya lagi. Itu nanti Ya, slide slide yang itu, slide-nya Pak Guru Hmm. eh, sebagai posisi guru sebagai Kan pembuat merasa. di sini kan saya buat hanya dua, Nah, posisi kopi penghukum kopi. Ya, kopi ah, itu. dan Kopi ya di posisi antaranya itu. penghukum. Iya, iya. Saya Nah, mengerti. Maksudku ya. ini kan hanya dua, posisi penghukum dan posisi pemantau. Ya. Kalau kita mau tambah lagi satu, toh tambah lagi Ya. satu berarti dia posisi pembuat rasa Rasa bersalah. bersalah. Ya. Iya. Hmm. Dia slide-nya, Eh, di antara penghukum tadi dengan Penghukum. pemantau. Iya, saya sudah mengerti. Oke, mantap. Oke, jadi di sini Ya, posisi penghukum pertama,
Ya. kedua pemantau, ketiga Bukan. pembuat merasa. Yang kedua pembuat Oh, bersalah, Pak. oh, yang kedua pembuat bersalah. Oke, berarti Nah, yang saya edit di yang kedua. iya, pembuat merasa Slide bersalah. ketiga, slide ketiga baru pemantau. Iya, Oke, berarti ini yang diganti posisi pembuat merasa apa bersalah. pembuat. Pembuat rasa bersalah. Pembuat Tunggu dulu, merasa cek bersalah. cek ya, pembuat merasa bersalah atau di kalimat anunya, kalimat posisi Coba kontrol guru. coba kita cek dulu, Pak Guru. Ya, Tapi yang kita saya cek, lihat, cek kita dulu sama mengetik di sini. iya, Posisi pembuat pembuat merasa bersalah. Pembuat Merasa. rasa bersalah kayaknya. Pembuat rasa bersalah. Kita buka dulu paling. Buka dulu. Supaya jangan kita salah mengetik. Jadi posisi pembuat rasa bersalah atau merasa Pembuat rasa bersalah atau bersalah. bagaimana, Cak? Nanti indikatornya apa dia? Nah, itu yang perlu kita. Kalau posisinya dia sebagai pembuat rasa bersalah itu apa di sini? Di indikatornya. Ya, kamu sudah melanggar tata tertib, apa? Ya, kamu sudah melanggar tata tertib. Gitu tadi ada kalimat itu. Di kalimatnya Pak Anu. kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak Indikator sanggup, yang Hmm. hmm, eh, kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah dan diantarkan sepatu ke sekolah. Ya kan? Baru Sabrina menjawab minta maaf, Pak. Nah, itu kan hmm, berarti sudah menyadari bahwa dia sudah membuat dia bersalah, tak? Bahwa ya, saya tidak akan berarti mengulangi lagi. Tetapi tidak ada kata tidaknya ini. Tidak ada kata tidak di sini. Langsung saja. Kan kita klarifikasi. Kamu Hmm. telah melanggar. Indikatornya Ya. apa kira-kira ini? Posisi pembuat rasa bersalah, hmm, indikatornya apa? kayaknya pembuat merasa bersalah, Pak, ada me-nya. Iya, makanya saya belum baca ini. Artinya Hmm. begini mungkin. Saya lihat dulu kalau Iya. tanda. Lihat. Pembuat merasa bersalah. Nanti dilihat deh 5 posisi kontrol guru. Modul 14 kan? Pak Lukman tidak menerima alasan, Sabrina, indikatornya. Nah, indikatornya. Iya, Indikatornya tidak menerima alasan. iya, tidak menerima alasan, Sabrina. Sabrina. Boleh. Atau tidak menerima alasan sudah bisa itu. Iya, Tidak menerima alasan. alasan. Sabrina. Ya, alasan Sabrina. Tidak menerima alasan Sabrina. Sabrina. Maka Pak Lukman sudah membuat Dia bersalah. berasa bersalah ini. Anu. Ah, Sudah cek apalagi? 5 posisi kontrol guru sudah benar ini posisi pembuat merasa bersalah. Tuh, Iya, saya buka sudah sesuai, Pak. sudah cocok? Oke. Hmm. Posisi pembuat merasa bersalah. Indikatornya tidak menerima alasan Sabrina. Indikator lain apa kira-kira? Atau satu saja? Tetap memberikan hukuman ya, tetap. Begini kalau begitu apa? Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Berarti Sabrina tetap eh, membuka sepatunya selama PBM hmm, karena sudah mengakui kesalahannya kan. Sabrina Melepas sepatu selama PBM, Sabrina melepas sepatu selama PBM. sepatu selama PPM. PBM. Oke. Hmm.
Ada lagi atau silakan dikoreksi sudah sesuai atau belum itu Pak Ya, indikatornya? coba Pak Ome masukkan. Tidak menerima alasan Sabrina melepas sepatu. Nah, Kemudian Sabrina tetap dalam kelas selama seharian. sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa. Oh iya, ada Sabrina tadi dia tidak keluar karena tidak pakai sepatu. Ya, Ya. dia Nah, dia jadi apa dia, namanya begitu? Dia Oh iya, hukum sudah dirinya merasa sendiri. bersalah toh? Iya, ya dia merasa bersalah, Sabrina dia sadari. Sabrina Tidak berada dalam kelas Tidak tidak keluar. selama. Kalau itu tidak terlalu lama, Sabrina tidak keluar kelas selama Oh ya, seharian gitu. kalau tidak Sabrina keluar tidak. kelas, kalau mungkin anu Pak, tidak berani keluar kelas selama PBM. Ya, karena dia merasa bersalah kan. Iya, tidak Sabrina berani tidak berani keluar kelas kelas selama PBM. selama PBM. Begitu Oke, kira-kira ya? Atau bagaimana lagi ya, bahasanya Pak Ome? Ya, cocok ini tentu kayaknya. saja, Sabrina tidak berani keluar kelas saja, jangan ada selama PBM-nya. Kan biar istirahat tidak kemana-mana dia ini. Oh iya iya Dia betul malu. Ya. juga. Mm-mm. Oh iya ya, betul betul. Mm-mm. Sabrina tidak berani keluar kelas seharian malahan, seharian. Ada Ya, ini seharian. Kelas. Oke. Sabrina tidak atau berani keluar kelas atau seharian. begini, selama seharian Sabrina tidak berani keluar kelas begitu, supaya jelas anunya. Sabrin Hanya tidak tabal hanya tabal saja itu. selama Sabrina tidak berani keluar kelas seharian. Hmm. Bisa, nggak salah. Karena ada di sini tadi. Iya, coba. Copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, iya, iya. Kalimatnya Pak Anu di situ, Pak. Jadi dia merasa bersalah, akhirnya dia tidak pernah keluar kelas selama seharian gitu. Sama seharian. Nah, oke toh? Hmm. Oke, sip, sip. Bisa kira-kira itu. Satu, dua, tiga. Jadi ada Aman. tiga posisi. Ya. Ya, Penghukum, kemudian penghukum indikatornya ada 4 kita pasang. Eh, ini menggunakan hukuman apa hukumannya? Hukumannya tadi melepas sepatu. Ya, sampai di bawah yang dijelaskan ya. Hmm. Begitu saja. Hmm, Menggunakan hukuman melepas sepatu. iya. Di bawahnya Sabrina mengikuti. Ada suaranya tinggi. Berdasarkan kalimat ucapan-ucapannya Pak Lukman. Iya, Kemudian tidak menerima penjelasan dari Sabrina. iya. Kemudian Sabrina melepas sepatu seharian kalau begitu. Yang di Sabrina bawah ini. melepas. Nah, untuk penghukum dia hanya melepas sepatu. Ketika dia merasa bersalah selama seharian baru dia kan dia sudah merasa bersalah, oh, dia ikuti itu hukuman tadi, tapi sebenarnya hukumannya hanya melepas sepatu. Oh ya, barat begini Iya. saja. Sabrina melepas Nah, sepatu. Sabrina melepas sepatu. Hmm. Pertama menggunakan hukuman. Melepas sepatu. Hmm. Atau Pak Lukman menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya. Begitu. Kalau begitu kita hapus nih yang terakhir ini. Iya, bisa ya. Pak Lukman menyuruh Sabrina untuk Sabrina melepas melepas sepatunya. sepatu. Iya, langsung kelihatan di situ Begitu. ini kata bahwa Pak Lukman yang melaksanakan hukuman begitu. Pak Lukman Menyuruh Sabrina untuk melepas sepatunya. menyuruh Sabrina Untuk melepas sepatu. melepas sepatu. Iya. Begitu mungkin. Ya, ya, ya. Rasa pakai untuk. Oke. Nah, Sip. Pak Lukman menyuruh Sabrina melepas sepatu. Iya. Nada suaranya tinggi. Berarti ini tidak perlu karena sudah melepas sepatu dia. Iya, oke. Yang paling bawah tuh. Ya, kemudian tidak menerima penjelasan. Nah, nada suaranya tinggi, kemudian tidak menerima penjelasan dari Sabrina. Begitu indikator Mhm. ada 3. Iya.
Oke, Pak Mus. Mantap. Hmm. Kalau begitu posisi penghukum selesai ya. Ya, Selesai. Kita pindah ke posisi kedua. Posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pak Indikatornya, Lukman tidak menerima alasan Sabrina. Pak Lukman tidak menerima. Pak Lukman tidak menerima alasan Sabrina. Mm-mm. Ya. Sabrina melepas sepatu selama PBM atau bagaimana? Itu hilang. Karena dihukum soal lepas sepatunya dia. Hanya dua, Pak Lukman Hah? tidak menerima saran dan Sabrina tidak berani keluar kelas setelah seharian. Nah, dua saja toh. Iya, Berarti ini hapus saja ini. Begitu. ya, Sabrina tidak berani keluar kelas seharian. ya. Oke. Selanjutnya pembuat merasa bersalah cukup begitu. Kita Ya, pindah ke betul. posisi Yang kontrol ketiga. ketiga. Ya, Masih ada yang ketiga itu pemantau. memantau. Iya. Cocok. Pak Lukman bertindak sesuai aturan. Begitu. Kalau emosi Pak Lukman berlebihan ini, hanya besar Hmm, suaranya saja dan tidak berlebihan begitu. iya, maksudnya begitu. Artinya dia ini nada suaranya tinggi tapi tidak berlebihan. Karena kalau dia menunjukkan emosi yang berlebihan, nanti mungkin dia pukul atau bagaimana tuh. Iya, iya, iya. Nah, kemudian mengawasi Sabrina tidak menggunakan sepatu seharian kalau begitu, bukan selama PBM. Hmm. Gitu. Oke, atau kita tambah lagi. Tunggu dulu. Pak Lukman ini guru pikir atau guru mata pelajaran? Di pintu, di depan pintu pagar kayaknya tadi ini, kalau saya tidak salah baca. Oh, guru pikir, nggak apa-apa kalau seharian. Ya. Ya. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Mm-mm. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Oh, di depan pintu kelas malu ini. Di depan Di depan gerbang. pintu Itu. kelas, Bapak Lukman Eh, perhatikan sepatu Sabrina. Oh, berarti bukan tidak tidak boleh seharian dia. Dia hanya kalau dia memantau itu dia karena dia sampai dia mengajar kelas lain Ya, untuk tapi kan bisa memantau. saja dia, Pak. Bisa saja dia guru kelas, Pak. Sini kan tidak Oh iya. dijelaskan dia ini guru apa. Oh iya iya iya, bisa bisa bisa. Kita kalau guru mata pelajaran oke, tapi kalau guru kelas kan dia berada di kelas seharian. Pak. Ah iya. Ya, artinya di sini tidak di Sabrina ini tidak ditahu kalau dia SMP, SMA atau SD. Iya iya, betul Hanya betul. jalan ceritanya begitu. Dia bangun terlambat, terburu-buru pergi sekolah, salah pakai sepatu kan begitu. Pak Iya. Lukman di depan pintu kelas, nah, langsung dia perhatikan sepatu Sabrina. Kenapa dia berwarna coklat? Sabrina berusaha menjelaskan, tapi Pak Lukman tidak menerima karena dia sesuai peraturan sekolah. Oke, bisa kita lanjut? mantap, boleh. Hmm, berarti di posisi pemantau, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian tadi ini apa ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah dan pemantau. Oke, kita pindah ke slide berikutnya supaya kita lihat karena jangan sampai ada yang mau ditambah. Ya. Lanjut. Hmm, iya. Perhatikan
validasi tindakan ini menggunakan segitiga restitusi. Sekarang di validasi tindakan Bapak Lukman menggunakan bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina seandainya dia manajer? Ya. Di posisi menstabilkan identitas dengan bertanya ini. Di posisi validasi tindakan yang salah, ini pertanyaan apa namanya bahasanya Pak Lukman. Kemudian di posisi menanyakan keyakinan atau eh, segitiga sisi apa lagi? Restitusi. Ya kan Restitusi. restitusi ini ada sisi apa? Sisi kiri, sisi alas Iya. dengan sisi kanan. Jadi ada yang pertama kan menstabilkan identitas. Kira-kira cocokkah ini bahasa seandainya dia seorang manajer? Kan berbicara dia ini manajer. Posisi salah satu posisi kontrol guru terakhir kan sebagai manajer. Dan di sini saya tuliskan kalau begitu bahasanya kalau dia seorang manajer bahasanya Pak Lukman begini. Sabrina, mengapa kamu datang terlambat? Kemudian mengapa tidak menggunakan sepatu yang sesuai aturan sekolah? Kira-kira untuk menstabilkan identitas. Nah, kalau validasi tindakan ini, Sabrina, kamu pasti punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian sepertinya kamu terburu-buru karena takut terlambat ke sekolah. Sedangkan menanyakan keyakinan dengan bertanya, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Dan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Bagaimana untuk segitiga restitusinya ini? Itu kayaknya Segi, Karena ada habis itu ada ini pertanyaan berikutnya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Ini disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, kesederhanaan. Tapi ini dulu, apa kita sudah sepakat ini kalimat validasi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sudah begitu saja bahasanya. ya, oke itu. Kalau kita sudah sepakat, kita maju ke slide berikutnya. Karena masih ada kasus 2 itu habis ini. Ya. Setengah jam lagi kita punya waktu. oke, mantap. Saya pindah ke slide berikutnya dulu ya. Nanti kita lihat lagi kembali kalau ini. Iya, iya. Kalau misalnya ada yang kita mau tambah atau mau kurangi. Oke. Kita ke slide berikutnya yaitu kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Kayaknya begitu. Ya. Peraturan harus berwarna hitam. Sepatu harus berwarna hitam. Kayaknya harus begitu. Harus ada sepatunya. Mm-mm. Saya kurangi hurufnya dulu. Jangan terlalu besar. 38 kasih 36. Oke, dia muat. Nah, jadi di sini ada disiplin. Saya kira ini kalau disiplin oke. Karena kan di sini yang dia tanyakan nilai kebajikan apa yang dituju. Nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sana Tanggung kita jawab lihat. tidak deh. Tanggung jawab Ya, jangan. tanggung jawab. Jangan tanggung jawab. Apa Alasannya, maksudnya tanggung jawab?
Dia Kan harus dia tidak bertanggung diberi, jawab. dia tidak diberi kewajiban, dia tidak diberi tugas untuk mengerjakan sesuatu sebagai tanggung jawabnya. Dia hanya mungkin kedisiplinannya saja dan kesederhanaan atau kesetaraan. Kalau tanggung jawab bagaimana nih? Tidak, maksudnya kan tanggung jawab ini di disiplin sekolah, di apa namanya, di peraturan sekolah, dia harus memakai sepatu. Dia harus memakai sepatu hitam kan begitu peraturannya. Hmm, 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 Hmm. hmm. Maka dia harus harus bertanggung jawab terhadap peraturan itu. Oh, bukan bukan persoalan pemberian tugas kayak tapi tanggung jawabnya. Tanggung jawab terhadap Bukan, terhadap aturan. iya kan ini Tapi kan aturan coba itu baca dia, aturan aturan itu diukur dalam kedisiplinan. baca kembali di atas ada pertanyaannya. Kira-kira bila Anda Ya, adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang dituju yang oleh ingin dituju. peraturan oleh peraturan Oke. nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Tadi tidak ada sepatunya, ini hanya saya tambah ini. Hmm. Jelas dari peraturan dia sepatunya harus berwarna hitam, maka nilai yang ingin dituju itu dia harus bertanggung jawab. Selain Terhadap disiplin terhadap peraturan yang bentar sudah dulu. dibuat. Bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap apa, Pak Ram? Bertanggung jawab terhadap peraturan itu atau bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk apa? Bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk memakai sepatu hitam kan? Kalau saya begitu. Kalau tidak kita hapus saja tanggung jawabnya, langsung saja ke disiplin, kesetaraan dengan kesederhanaan. Bagaimana Pak Mus? Boleh. Bagaimana ini Kira-kira masalah dengan tanggung jawab? Nilai yang apabila di Anda nilai Anda kebajikan yang ingin dituju. bersekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang Anda ingin dituju oleh peraturan sepatu harus berwarna hitam. Yang pertama, disiplin, tanggung Nah, jawab, disiplin oke. Hmm. oke, kesetaraan, oke. Supaya Yang kita tidak bahas ini membedakan, tanggung jawab, Pak. Yang kita bahas sekarang tanggung jawab. Apakah kita mau hapus tanggung jawab atau tetap ada tanggung jawab di situ? tetap tanggung jawab, Pak. Karena Nah, kalau tidak tidak kalau akan saya disiplin, tetap kalau tidak akan disiplin kalau tidak tanggung jawabnya. iya, dia harus bertanggung jawab terhadap kewajiban atau peraturan harus memakai sepatu hitam. Begitu maksud saya itu sehingga saya kasih masuk tanggung jawab. Ya, tetap Oke? ada tanggung, kalau saya tetap tanggung jawab ada. Nah, tetap tanggung jawab Pak Ome. Siap. Hmm. Nah, kita kasih masuk tanggung jawab. Berarti selesai nih slide ini. Ya, aman. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Oke. Nah, di sini saya tawarkan mencari informasi permasalahan yang terjadi, artinya sebagai kepala sekolah itu harus dia mencari informasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, dia harus telusuri dulu. Kenapa Jadi ini anak terlambat? ya, Kenapa ini anak tidak memakai sepatu? Atau, menurut saya begitu. Lalu membimbing dan memberikan solusi untuk mengambil posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menerapkan metode restitusi. Kalau ini kita sudah jadi kepala sekolah, kalau sudah jadi kepala sekolah, oh ya, kalau Sip, belum sip, jadi kepala sekolah, udah bisa ini sebagai manajer. Bagaimana Pak Ome? siap. Pak Ome Cocok. kepala sekolah itu Pak Ome. Bagaimana Pak Ome? Bagaimana Pak Kepsek? Ini ini kita, tambahkan saja begini dulu. Selain ah, mencari informasi dari permasalahan, lebih bagus ah. berdiskusi dengan Pak Lukman serta mencari Oh boleh. informasi. Nah, karena kita harus Oh tahu dulu informasi. Mm-mm. berarti yang pertamanya dulu berdiskusi dengan Pak Lukman Pak Lukman, iya, untuk mencari informasi. iya, Berdiskusi dengan dengan Pak Lukman. Pak
Lukman Untuk, nah sudah nih, untuk un- mencari informasi. untuk mencari informasi permasalahan yang terjadi, Ya, lalu lalu membimbing membimbing. dan memberikan solusi. Karena ini yang bicara ini sudah kepala sekolah ini, kira-kira bila Anda Lalu adalah kepala sekolah. membimbing dan untuk mengambil posisinya. Boleh? Iya, iya, Kalau membimbing dan memberi solusi untuk mengambil posisi manajer iya, iya. dalam Dalam menyelesaikan menyelesaikan permasalahan permasalahan murid. murid dengan menerapkan metode restitusi. Sekarang Oke? restitusi itu kepada, kalau kepala sekolah, kan kepala sekolah ini bisa dia bisa restitusi dulu apa tadi Sabrina ini. Jadi restitusi diterapkan sama Sabrina yang dilakukan oleh kepala sekolah, tapi tadi sudah mencari informasi dari Pak Lukman, bagaimana masalah ini anak. Tidak, maksudnya begini. Eh, kan saya sebagai kepala sekolah yang ceritanya. Hmm. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Kan itu pertanyaannya itu. Bagaimana saya sebagai kepala sekolah menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus Sabrina, kan begitu? Oke, Iya, saya sepakat kalau yang pertama di sini berdiskusi dengan Pak Lukman untuk mencari informasi permasalahan yang terjadi, lalu lalu membimbing dan memberi solusi untuk mengambil posisi manajer sebagai kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menerapkan metode restitusi. kalau boleh boleh. Artinya ini kepala sekolah dia apa ya? Kalau mau dibilang mengajar Pak Lukman bukan juga, bukan Diskusi. mengajar tapi apa? Nah, berdiskusi, saling berbagi. Kalau bahasa kasarnya dia mengajari Pak Lukman untuk dia berada sebagai posisi manajer, kemudian Iya, menyelesaikan dalam menyelesaikan permasalahan murid tersebut, dia harus menggunakan atau menerapkan metode restitusi. Seperti tadi nih yang tiga ini, yang ini iya. menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini kan sudah metode restitusi nih, yang Iya, tiga ini. Hanya kan di sini ada pertanyaan, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? betul. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat itu supaya kita pindah ke kasus 3. Sudah selesai nih Pak itu kesimpulannya. Kita Aman. Sip, masuk ke sip. kasus 3. Hmm. Bagaimana Pak Mus? Sepakat, setuju. Oke Pak, Ya, mantap. nah, Lengkap. kalau begitu kita pindah ke kasus 3. Oke, siap. Kasus 3 ini. Saya sambung di bawah kasus 3. Bunyinya kasus 3 kan Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Nah, jadi eh, Ibu Dani ini menegur Fajar dengan cara, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Nah, terus Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Nah, sekarang ini Ibu Dani berujar lagi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah lama duduk, sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Artinya ini Fajar tidak bisa berbuat apa-apa di papan tulis. Iya, Nah, maka Ibu Dani dia langsung suruh pulang itu Fajar tanpa dia menulis. sudah Sudah sana, sana, marah sana. duduk kembali. Nah, kan berarti ini bahasa bahasa kasar ini. Pacar, ya, Sudah sana, marah. duduk kembali. Nah, kira-kira siapa? Kemudian dia bertanya, kira-kira siapa yang bisa? Artinya dia tanya ke siswa yang lain. Oke, itu kasusnya.
Masih ada sambungannya. Kasus 3. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Berarti bukan baru satu kali dia kejadian itu. Seperti tidak memperhatikan acu tak acu dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Nah, ini ada kalimat-kalimat Ibu Dani ini yang perlu kita perhatikan, ini dia berada di posisi apa, sebagai posisi kontrol apa. Karena ada bahasa Ibu Dani begini, dia menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Nah, kamu tidak kasihan sama ibu." Nah, bahasa ini nih jadi perhatian kita untuk menjawab posisi kontrolnya. Dengan ini tadi, dia menyuruh Fajar, dia marah-marah itu. "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Ini kan pasti nadanya tinggi nih. Membuat rasa bersalah kalau itu. Ya, ini nadanya pasti tinggi nih. Terus, kalau yang di bawah ini sudah mulai merendah ini, sudah mulai melunak bahasanya Ibu Dani. Terus, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia membisu. Nah, ini sudah mulai merendah. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrolnya. Ya. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, di sini ada dua posisi kontrol yang, posisi pemberi hukuman dan teman dan pembuat rasa bersalah. Digabung satu kali ini. Kan Iya. pertanyaannya posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Jadi kalau yang pertama tadi yang bahasanya tinggi tadi, posisi pemberi hukuman. Maju di depan itu hukuman. Iya. Tapi ada posisi sebagai teman yang bahasa tadi, yang Terakhir bahasa dia. merendah tadi. Hah? Nanti terakhir dia teman. Oh, berarti pembuat merasa bersalah dulu baru teman. Iya. Iya. Oke, kita tukar kalau begitu. Mhm. Oke, ini hapus. Berarti dia posisi pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah dan Teman. apa tadi? Teman. Posisi pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah dan Teman. teman. Begitu. Nah, di teman ini kayaknya ini yang bahasa tadi yang sudah melunak. Iya. Nah, ini Ibu Dani menjawab lirih. "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu?" Hah? Nah, berarti ini sudah teman ini. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, kemana Pak Mus? Tiga Mantap. posisi tiga posisi kontrol yang diterapkan Ibu Dani. Yang pertama posisi pemberi hukuman karena dia suruh mengerjakan di papan. Kemudian pembuat merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa di papan tulis. Tinggal dia suruh pulang duduk. Dan yang terakhir sebagai teman karena di situ Ibu Dani ini. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Bu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu?" Yang ini yang saya kasih masuk sebagai posisi sebagai teman. Kalimat yang tadi. Ya. Oke, kalau sudah aman ini kita pindah ke slide berikutnya. Ini slide berikutnya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini saya berdasarkan permasalahan tadi, ini saya kasih masuk kebutuhan perhatian dan merasa diterima. Iya, karena sebagai teman ya. Iya, sebagai teman, dia butuh perhatian, teman. Kemudian dia merasa diterima di lingkungannya supaya karena kalau dia diejek terus, dia tidak menjawab apa-apa, dia merasa dia dibuat merasa bersalah.
Akhirnya dia terasing di kelas itu. Jadi begitu untuk sikap Fajar, membaca sikap Fajar kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Nah, ini kan lima kebutuhan dasar manusia kan? Ya, Hmm. Jadi di situ butuh perhatian dia dan merasa Ya. diterima di lingkungannya. Bagaimana Pak Ome? Ada yang mau ditambahkan? Penghargaan, bukan? Saya kira tidak perlu, tidak butuh penghargaan. Ya. Cukup dia butuh perhatian saja sudah cukup itu. Dia butuh perhatian dan supaya merasa diterima di lingkungannya kan. Oke, kita lihat dulu slide selanjutnya Pak Ane. ya lanjut Pak. Ya karena ada sambungannya itu, setelah Hmm. kebutuhan perhatian dan merasa diterima kan ada slide berikutnya. Hmm. Ini. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Nah, jadi kalau tadi kan posisi manajer tadi yang di kasus 1. Bukan, kasus 2. Di kasus 2 tadi ini kan kasus 3. Bila Ibu Dani Manajer tuh. mengambil posisi pemantau, jadi di sini garis besarnya nih, posisi pemantau. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Nah, di sini saya masukkan itu apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani. Nah, di Ya, sini bahasanya Ibu Dani begini. Fajar, kamu tahu kan peraturan yang ada di kelas kita? Peraturan kelas? Kalau boleh. dia pemantau, Atau kalau kita ganti boleh saja, jangan peraturan. Kita ganti saja kesepakatan mungkin. Sekarang kesepakatan kan bukan kelas. peraturan, tapi kesepakatan. Bisa Pak, bisa. Oke, kita ganti Fajar. Fajar, Kamu tahu kamu kan tahu kesepakatan yang ada di kelas kita? Sekarang kan pemantau. kesepakatan kelas kita buat, bukan peraturan kelas. Saya ganti saja kalimatnya ini. Bisa, bisa. Kesepakatan. Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Kan sekarang itu kita harus buat kesepakatan kelas. Bisa Pak, bisa. Oke, Fajar, kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita yang mau diucapkan Ibu Ana? Yang selanjutannya, Fajar, kamu tahu kan konsekuensi apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Ini kaitan dengan kaitan posisi Ibu Dani sebagai pemantau. Lain lagi tadi kalau kasus 2 tadi dia sebagai manajer. Kalau ini sebagai pemantau. Nah, coba kita lihat lanjutannya. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Berbicara dengan Ibu Dani atau apa tadi yang bahasanya Pak Ome tadi yang pertama? Berkonsultasi Berkomunikasi. apa? Oh, Nah, berkomunikasi. Berkomunikasi dengan Ibu Dani dengan Ibu Dani untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi Fajar. untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Untuk mendapatkan informasi. Iya, Informasi yang lebih akurat. lebih banyak, lebih akurat, Iya, lebih akurat, akurat tentang situasi Fajar dan mencari solusi bersama tentang cara meningkatkan keterlibatan Fajar dalam pelajaran oke. bahasa Inggris. Sip, sip. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada guru BK untuk memberikan perhatian ekstra kepada Fajar untuk membantu memotivasi dan mendukungnya dalam proses pembelajaran. Bagaimana Pak? Bisa, bisa.
Yang jelas tadi saya berkomunikasi dengan dengan guru mata pelajarannya toh. Hmm. Lalu di mana pelibatan wali kelas? Eh, Tunggu dulu. Apabila Guru Anda BK sebagai dan wali kelas. nggak Kalau boleh. begitu pakai guru BK Ah, dan wali kelas. ya begitu saja toh. Iya, Kita gabung saja. Kita gabung saja. iya, iya. Mengkomunikasikan kepada wali kelas atau guru Dan BK. atau Pada wali 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 kelas kelas dan 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 atau wali kelas dan atau. Kalau dan dan garis atau ini miring. berlaku dan berlaku atau. Iya, dan garis miring Ya, atau. ya sudah dan atau maksudnya mengkomunikasikan kepada wali kelas boleh, Mhm. mengkomunikasikan kepada guru BK boleh, mengkomunikasikan kepada dua-duanya boleh. Itu Iya, kalau dalam bahasa matematika itu dan atau. sip. Kah? Iya, Mengkomunikasikan kepada wali kelas dan atau guru BK. Jadi masuk masuk boleh dua-duanya, boleh salah satu. iya. Tergantung masalahnya. Kalau yang berkaitan Ya, dengan bimbingannya, ya kalau wali BK. kalau kalau hanya dan kan harus dua-duanya. Iya, iya, iya. Kalau pakai atau berarti salah satunya. Kalau dan atau, dua-duanya bisa salah Dan satu. atau boleh boleh salah satunya, boleh dua-duanya. Iya, sip, Un- sip, sip. Untuk memberikan perhatian ekstra kepada Fajar untuk membantu motivasi dan mendukung dalam proses belajar mengajar. Oke, saya kurangi dulu hurufnya, dia berlebihan. Oke, bisa? Oke, sip. Kalau sudah bisa kita sudah selesai nih. Oh, ini mungkin kita terima kasih salam guru pengen. Di sini mungkin masih ada yang kita mau tambah. Coba perhatikan dulu, Pan. Ya. Di sini kayaknya belum ada penjelasannya. Coba kita lihat dulu. Bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakannya? Katakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Oke, pertanyaannya sudah ada, tapi di sini ada jelaskan. Kira-kira ini harus kita jelaskan lagi atau cukup begitu saja? Maksud saya begitu. Kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita. Ya, Berarti maksud saya ini, Pak. Ya, penjelasannya ini Ibu nah, Dani memantau perkembangan eh, Fajar terhadap apa pelaksanaan penerapan, kesepakatan kelas. ya, penerapan kesepakatan kelas. Iya, Oke, bisa itu kayaknya. hmm. Kita mau tulis lagi satu kalimat di bawahnya tuh. Iya, iya, iya. Penjelasannya toh. Hmm, iya, maksud kita tambah begini. Mm-mm. Ya, jadi saya tambah di bawah. Sorry, saya pindahkan di sini dah. Iya, Ini dia Ibu Dani. Kalau iya. tadi kan Fajar. Hmm. Sekarang Ibu Dani memantau apa tadi? Memantau pelaksanaan Ya, kesepakatan kelas. memantau Sejauh mana pelaksanaan kesepakatan kelas dilaksanakan oleh Dani? Apa Fajar? Sejauh mana pelaksanaan kesepakatan Ibu Dani kelas memantau. Tunggu. Ibu Dani memantau sejauh mana sejauh mana pelaksanaan sejauh kesepakatan mana kelas eh, pelaksanaan atau apa
Atau sejauh mana Fajar melaksanakan kesepakatan kelas, begitu? Boleh. Sejauh mana? Sejauh, Tidak apa-apa. sejauh mana? Sejauh mana Sejauh mana? pelaksanaan kesepakatan kelas? Atau sejauh mana? Bukan. Sejauh mana Fajar melaksanakan kesepakatan kelas? Kan Fajar utamanya. Sejauh mana Ya, dari Fajar hati-hati. Ya, boleh. Tunggu saya ulangi dulu. Ibu Dani memantau sejauh mana saya kasih pindah dulu gambarnya ini supaya jangan ketambahan dihalangi. gambar. Sejauh sejauh mana Ibu Dani memantau sejauh mana Fajar melaksanakan Kesepakatan kelas. Fajar melaksanakan kesepakatan kelas. Melaksanakan kesepakatan kelas. Titik. Begitu oke toh? Ini maksudnya penjelasan dari Fajar. Kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita? Bagaimana Pak Mus? Mantap. Ini kan Ibu bahasa Dani. yang diungkapkan Ibu Dani. Hmm. Fajar, kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita? Oke, saya kira ini cocok. Nah, di sini penjelasan karena tadi belum ada penjelasannya, jelaskan. Nah, berarti penjelasannya dari bahasanya ini, Fajar kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita, ini penjelasannya. Ibu Dani memantau sejauh mana Fajar melaksanakan kesepakatan kelas. Kelas. Ya. Nah, sekarang di sini belum ada penjelasannya juga. Fajar, kamu tahu kan konsekuensi apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran. Nah, Sama lagi berarti Ibu Dani berarti sama lagi Ibu memantau. Dani Iya. memantau, toh? Ibu Dani memantau Iya. Aktivitas apa namanya? Fajar. Memantau aktivitas Fajar Konsekuensi. dan kita. Ibu Dani memantau Begini mungkin. aktivitas Fajar dalam kegiatan pembelajaran. Saya kira Pak, ini berkaitan dengan apa namanya saya bilang dengan konsekuensi. Tidak, ini pemantau. Ya, tapi maksudnya kan penjelasan dari bahasanya ini, bahasa yang di atas. Fajar, Coba. kamu tahu kan konsekuensi? Ini kan seperti ini. Oh, Fajar, kamu tahu kan kesepakatan yang ada di kelas kita? Nah, maka penjelasan dari kalimat ini adalah Ibu Dani memantau sejauh mana Fajar melaksanakan kesepakatan kelas. Kalau di sini seharusnya Ibu Dani memantau sejauh mana pelaksanaan konsekuensi dari kesepakatan kelas. yuk. Sejauh mana Bagaimana? pelaksanaan konsekuensi? Sejauh mana pelaksanaan? Sejauh mana? Ibu Dani memantau apa? Tentang konsekuensi. Ya, memantau pelaksanaan konsekuensi. Pelaksanaan. Begini mungkin pelaksanaan konsekuensi. Konsekuensi itu dua konsekuensi dari kesepakatan kelas. Bahwa di kesepakatan kelas itu dia ada konsekuensi, bukan hukuman. Ya. Kan begitu toh? Nah, jadi begini kayaknya. Oke. Ibu Dani, penjelasan yang ini, yang kotak di atas. Fajar, kamu tahu kan konsekuensi apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Nah, karena berarti di kesepakatan kelasnya dia ini begini, siswa memperhatikan memusatkan perhatiannya pada saat pembelajaran. Yang begitu. Nah, maka
Pertanyaannya, kamu tahu kan konsekuensi apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Nah, maka penjelasan dari kalimat ini adalah Ibu Dani memantau pelaksanaan konsekuensi dari kesepakatan kelas. Ya, Kira-kira cocok? ya, ya. Ya, kalau cocok, sebenarnya bagus ini kalau kita diskusikan dengan kelompok lain. Supaya Diskusikan dengan Pak kelompok Hairullah, satu. ya supaya Pak Hairullah itu banyak dia berikan masukan kita kalau kalau diskusi. Pak Tidak Hairullah itu apa-apa. Pak Hairullah mengajar di mana, Pak? SD dia SD. Hmm. SD di Tampo sana. Ya, masih Kabupaten Muna. Hmm. Oke, saya kira itu Oke, Pak Bapak sip Ibu, ini. Bapak kepala. Sip. Nah, sekian dan terima kasih. Katanya minta foto. Screenshot ini anu. Hah? Screenshot kan ada Kita rekamannya nih. ada rekamannya, tapi kan bisa kita foto sebentar. Kita berfoto ini, kita Iya, screenshot, kita punya. Nah ini. iya, lensa screenshot. Iya. Ada juga rekaman kan yang kita mau kirim? Iya. Yang saya maksud foto-foto kita. Katanya kita bilang kirim foto. Oh ya, Bisa foto kita. di WA saja supaya saya tempel di sini. Saya Saya tempel sudah di kirim, sini kan. saya sudah kirim foto Nah, foto saya di WA itu, Pak. ya ini kan hanya fotoku dulu. Nanti Ya, kita tulis namanya di bawah. ya. Nah, jadi eh, tulis dengan nama lengkapnya saja Pak Lepan. Pak Oke, Mus. siap. Siap, Hmm, siap. iya. Tunggu dulu mana WA. Sudah jam berapa? Masih berapa menit lagi, Pak Guru? Masih bisa kita jalan terus. Bisa kita periksa dulu kembali. Tunggu dulu, saya cari dulu apa namanya. Oh ini kelompok dua rekognisi. Oke, saya save dulu ini. Oke. Oke, mana fotomu Pak Ome? Yang Halo itu Pak Ome. Ah ya, oke. Wih, baru kok kirim juga foto apa ini? yang lain duduk saja, duduk saja, duduk. Ah, biar menansa gunting. Mana foto dudukmu kah? Nah, carikan. Carikan dulu. Baru kau pakai lagi anu. Jangan sampai kita di ini calon nomor satu kau pilih nih. Menghadapi pemilu sekarang. Aduh. Kasih foto anu, foto kayak begini. Duduk biasa saja, duduk atau berdiri. Foto duduk saja. Terserah foto setengah badan lah. Coba. Banyak fotom di situ. Berarti selesai nih kita punya tugas ini. Paling kita tinggal revisi-revisi Hmm. sedikit. Coba yang itu, Oke, begitu. saya cek. Ini mantap ini. Kayak bos besar.
Memang besar, Pak Ome. Aduh, saya kira tadi saya kasih foto literasi. Ini foto literasi apanya? Berbahaya foto kayak tadi itu. Nanti gunting. Kita mau gunting dulu kah? Iya, Tunggu, tunggu. Saya bisa. cek dulu. Kalau dia tidak kalau tidak bagus nanti saya gunting. Kalau bagus biar minta digunting. Terlalu anu deh. Saya Mm-mm. gunting dulu ya. Terlalu jauh kayaknya kalau begini. Iya, gunting saja itu gambar atasnya. Ya. Saya cek dulu. Terpaksa saya edit dulu. Iya, saya cari fotoku yang itu setia dapat yang baju itu. Baju apa lagi? Oh, baju kayak begini. Mm-mm. Ada aja itu. Tunggu dulu. Di mana Misa mau anu ini? Serami, memberikan Di parang mana kah? saya mau edit? Oh, ini. Oh, ini pada. Saya ambil saja setengah badan ya. Iya, Ah, mantap nih itu. mana nih? Bagus. Mana Mi tadi? Ah, mantap. Oke, tinggal Mantap. kasih nama di bawah. Tinggal saya kasih nama di sini. Siap. Oke toh, saya kira ini bisa Mi kita punya ini. Tinggal kita upload. Saya kira kita mau anu, saya kira kita mau apa lagi namanya? Mau rukol dengan kelompok lain. Kirim juga Iya, kirim juga ke yang nanti. tetap tetap saya kirim di grup ini kalau sudah anu toh, Hmm. sudah paten, sudah jadi. Langsung gas PDF dulu toh. Ya, saya ke PDF-kan dulu. Hmm. Kita kasih bagus dulu, Pak. Ada namanya, harus ada namanya paling di bawah. Tunggu. Tambahkan nama dulu. Kau WA-kan dulu nama lengkapmu saja. Nama lengkapmu dulu. Atau kita nama biasa saja kan? Nama anu saja. Nama di CGP saja. Ya, harus CGP saja. Jangan Ya, di panjang-panjang. nama di CGP saja toh. Ya, Hmm. kamu seperti usia namanya toh? Tahu toh? Nah, Namanya Pamus. Sanda dengar. Namanya Pamus. Oh iya, itu Mi namanya Pak Musa minta itu anunya apa namanya? Ada Nama di grup, lengkapnya. ada di grup Ada itu. di grup. Hmm. Ayo, tunggu dulu ya saya Ya, edit dulu ini. Saya kasih masuk dulu nama biasa saja, nama begini saja mungkin. Untuk nama toh. Jadi kita pakai nama nama CGP saja. Karena posisi kita sekarang ini CGP. Nah, tinggal kita atur. Kurang saja ini.
Kalau sudah ini kan selesai nih berarti kita punya tugas sana. Ya, 4 menit lagi, Pak. Kalau 90 Ya, menit. itu Nggak nih apa- kita Biar juga lebih sedikit tidak apa-apa, Pak. ya kasih lebih-lebih saja tidak apa-apa. Tidak juga harus tidak juga harus apa namanya? Tidak harus 90 kayaknya tuh. Ya, Yo, nggak apa-apa, hmm, lebih sedikit. tidak apa-apa atau lebih sedikit. Bagus dia lebih, jangan dia kurang. Saya itu hari dia kurang, TS ku dia kurang 1 menit. 1 menit. Akhirnya saya upload kelompok B. Apa ini yang saya kasih jalan? Susah juga ini kita sudah tua ini, sudah kabur mata. Nah, akhirnya saya tidak tahu mana yang saya mau geser. Nah, jadi dicek dulu, Pak nih. Mus, Siap. cek dulu namanya. Saya sudah cek dulu di grup. Eh, mana lagi grupnya kita tadi? Kelompok 2 hasil nih. Iya, Pak. Terus bertik. G Cek terakhir tadi itu, Pak. G terakhir bukan Q itu. Tunggu saya cek dulu. G ini. Gitu tuh. Iya, iya, Pak. Mostartik. Mus Oke. Bartik. Oke. Alhamdulillah berarti kita punya tugas kasus 2 dan kasus 3. Sudah selesai nih kita punya bagian-bagian ini. Hurufnya ini dia lewat. Oke. Berarti tinggal dimainkan. Di Canva ini Pak Arman. Hah? Canva? Bukan. Ah, saya tidak tahu Canva atau PPT ini saya mainkan saja. PPT kayaknya itu. PPT kayaknya ini. Hmm. Tinggal saya PDF kan enggak? Siap, sudah. Tinggal di PDF kan ini. Lalu kita upload. Berarti selesai kita punya tugasan ini. Iya. Tinggal Iya. videonya.
video ini, video kita ini tuh dengan foto-foto mungkin. Oh, kita foto dulu deh. Kita foto Video dulu. apa? Oh, video ini ya. Maksudku kita foto dulu kita punya ini. Buka kamera dulu. Oke, Hmm. aman. Enggak dia tidak terbuka sama saya. Kalau terbuka sama di situ saja yang yang ambil gambar. Tapi saya pindahkan dulu anehnya dari pertama ti. Iya, saya Kita sudah mulai dari foto-foto ya, pertama. Pak. Oh, sudah foto-foto kau. Tidak Nah, maksudku itu. dari sini dulu. Dari sini dulu Ya. kita foto. Oke, Hmm. apalagi? Dari Nah, kemudian di tengah mungkin Ya, di kasus Dua penyelesai. kali, dua kali. di kasus pertama dan kasus dua. Ya kasus satu dulu, kasus dua dulu tuh. Kasus dua dulu. Tunggu tunggu, saya kasus dua dulu. Kasus dua. Oke, kelihatan? Oke, Ya. aman. Hmm. Aman. Oke, baru saya pindah kasus tiga. Kasus tiga. Oke. Oke, aman. Sekian dan terima kasih. Oke. Selesai. Selesai sudah. Karena itu selesai kita punya tuh pendahuluan, inti dan penutup. Siap. Oke, alhamdulillah. Waktu kita pas toh, pas pas nih kayak itu, atau masih mau tambah waktu? Cukup. Kan tadi mulai jam berapa, Pak Mus? Tujuh Jam empat lima, 7.45 tadi baru kita mulai kayaknya. iya 7.45. Berarti Tujuh selesai empat 21.45, 21.15. Ya. 21.15. Oh, cocok nih. Saya lewat 3 menit, 4 menit. Nggak apa-apa. Maksud saya kan tidak ada juga kalau dia kurang, masih mending dia lebih. Asal jangan terlalu banyak lebihnya juga. Iya. Nanti saya PDF-kan dulu ini tugas, baru saya kirim di grupnya kita ini. Siap, siap, Ya. siap. Ya, ya, oke, oke. Ya. Bagaimana sudah lewat waktunya kita atau bagaimana ini? Kayaknya sudah lewat 4 menit, tapi itu kan tidak apa-apa kalaupun dia lewat Maksa masih ada Dua kayak yang kita konfirmasi. 45. Saya kira untuk tugas kita di modul 1.4 kan aman ini, tinggal aksi nyata mungkin. Ya. Dengan kita lihat dulu, kan hanya satu kali pertemuan dengan fasilitator pemandu tuh. Iya. Habis ini nanti di 23 lagi dengan di 33. Iya, Pak. Ya, 2.2 berapa lagi modul 2.3 ya? 2.3 dan 3.3. Iya. Itu baru ada rukol Kita kan bersama modul ini kita mulai dari diri sampai selesai itu sampai aksi nyata. untuk 1.4. Semua. Untuk Saya 1.4. kira kalau sepengetahuan saya Pak hanya aksi nyata saja, Pak. Iya. Tapi kemarin itu bagaimana penyelesaiannya menjadi tidak jelas kayaknya kemarin waktu Pak Hairul ya tanya. Iya, tapi Ya. pengalaman teman-teman yang ada yang kebetulan juga sementara berjalan sekarang, mereka di angkatan berapa ini ya? Rekognisi. Rekognisi juga, mereka sudah masuk modul 3 ini. Mereka itu hanya melakukan aksi nyata. Modul 4 toh? Iya, rukol seperti ini dengan aksi nyata satu bikinnya. Iya, kalau saya tidak salah hanya itu. Karena kalau kita mau isi juga semua Pak, bagaimana dengan tugasnya CGP-nya kita? Bayangkan itu 10 Iya. CGP kita mengejar time span ini. Betul. Time span. Oke. Saya kira itu. Oke Pak, kalau begitu kita kita akhiri saja kita punya pertemuan hari ini. Nanti kita saling komunikasi lagi. Pak Mus yang tutup. Iya. Iya. Nanti tutup Pak Mus. Baik, terima kasih Bapak-bapak luar biasa, abang saya senior semua ini. Kolaborasi kita malam ini untuk menyelesaikan tugas rukol mandiri kita. Kita kebetulan ditugaskan oleh instruktur pemandu untuk menganalisa, mengkaji kasus 2 dan 3. Dan alhamdulillah kita berproses kurang lebih
2 JP, 2 jam pelajaran, 90 menit kita sudah jalani dan kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita bertiga. Sekiranya dalam proses ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi bagian dari kita, saya kira itu adalah bagian dari proses yang perlu kita tumbuhkan dan kita kembangkan dan kemudian kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya, Bapak-Bapak, mohon izin hasil diskusi kita nanti disampaikan di grup WA Iya. untuk kita upload di tugas kita masing-masing karena due date-nya ini kayaknya tanggal 2 saya lihat di Tanggal 2 LMS. kayaknya. Tanggal Tanggal 2 di 2 LMS. Agustus ya. Agustus. Berarti besok tanggal 1 masih bisa kita lihat kembali, kita review kembali untuk kita lihat bersama apa kurangnya dan kemudian apa yang kita tambahkan. Interaksi kita nanti kita lanjutkan di grup WA. Saya kira demikian Bapak-Bapak, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira bisa kita saya tutup ya iya. untuk Iya, ini. iya, oke. hentikan rekaman dulu. Iya. Oke, stop.